Nggak usah lah ya. Oke, sekarang sesuai janji saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep yang modul ini ya, gelombang. Tapi sebelum itu ke konsep dulu sedikit. Nah, langsung aja kita share screen, whiteboard, share. Nah, oke. Merah ya, biru. Nah, kita masuk gelombang. Gelombang, gambarnya begini gelombang. Yang biasa di buku-buku gitu ya, begini. Set, ya. Nah, sebenarnya apa sih gelombang itu? Jadi gelombang itu adalah didefinisikan sebagai getaran gitu. Getaran yang merambat melalui medium perantara. Nah, medium perantaranya bisa apa aja nih? Bisa udara, ya kan? Tuh. Nah, itu untuk penjelasan detailnya bisa dicari aja ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan tentang satu buah gelombang itu dia ini nih, satu buah gelombang tuh segini. Sini sampai ke sini. Nah, itu disebut satu buah gelombang. Oke? Nah, biasanya ada nyari panjang satu buah gelombang. Nah, panjang satu buah gelombang berarti panjang dari sini ke sini gitu. Panjangnya berapa gitu. Nah, itu disebut apa? Disebut yang kuning, merah. Disebut apa? Lambda. Lambda gitu ya. Nah, sedangkan kalau ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu buah gelombang, berarti kan waktu segini gitu ya. Apa? Ya T atau periode. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan ditanya cepat rambat sebuah gelombang, gimana? Nah, kita kembali lagi ke rumus standar kecepatan. Kecepatan sama dengan apa? Perpindahan dibagi waktu gitu ya. Atau jarak bagi waktu. Nah, ini kita abaikan dulu perbedaan perpindahan dan jarak. Nah, di sini yang bertindak sebagai perubahan atau perpindahan atau jarak ini apa? Lambda ya kan? Lambda adalah jaraknya sini kan? Ini lambda. Yang bertindak sebagai perubahan waktunya apa? Periode. Nah, berarti rumus kecepatan rambat suatu gelombang adalah lambda dibagi periode atau bisa aja dengan lambda. Ingat kemarin periode apa? Periode adalah satu dibagi frekuensi, berarti lambda dikali frekuensi. Nah, ini adalah kecepatan rambat suatu gelombang. Nah, ini berguna buat soal ya, yang soal 20 per minggu itu biasanya. Tahu deh, ada apa enggak ini? Nah, oke. Oke. Nah, sekarang lanjut ke sini. Misalkan ada titik P di sini, titik P. Wih, nah titik P di sini, P gitu. Oke. Nah, misalkan di sini B, di sini A. Nah, jarak dari titik P ke A kita misalkan X. Oke. Ya. Nah, berarti kan kalau misalkan dari sini ke sini adalah satu periode, kita misalkan gitu, waktu yang ditempuh dari B ke A itu adalah T kecil. Misalkan ya. Jadi T-nya bisa itu parameter ya, bisa diganti berapa aja gitu. Nah, misalkan dari sini itu sama dengan T kecil. Nah, berarti kalau waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke P gimana? Nah, kita simbolkan aja dengan TP misalkan ya. TP. TP. Nah, berarti kan kalau kita butuh dari sini sampai sini, berarti kan tinggal kita kurangin aja ya, total dikurangin waktu rambat dari sini ke sini gitu. Nah, waktu rambatnya gimana? Kita pakai lagi nanti konsep ini ya, tapi kita tulis dulu. Di sini berarti tadi apa? T ya, waktu totalnya adalah T kecil. Kita misalkan T kecil dikurangin waktu merambat dari P ke apa? Ke apa ya? Ke A.
Nah, kalau nyari waktu gimana dari rumus ini? Berarti kan tinggal pindah ke sini ya, ini pindah ke sini. Berarti delta S dibagi waktu dibagi kecepatan lambatnya. Nah, di sini yang bertindak sebagai delta S siapa? X ya, berarti ini X dibagi cepat lambat. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik P gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke simpangan. Simpangan atau Y. Kemarin rumusnya kemarin Y sama dengan A sin omega T. Nah, berarti kalau misalkan kita mau nyari simpangan di titik P, kita simbolkan aja dengan YP gitu ya. YP sama dengan, udah, masukin rumus A sin omega T. P. Nah, TP-nya ini ya. Nah, ini kan kita substitusi ke sini, berarti A sin omega, wah, agak terlalu jauh. Omega T min X per V ya, per V ya. Kita kalikan ke dalam si omeganya, berarti A sin omega T min omega, dan langsung aja kita masuk. Ingat ya, kemarin itu apa? Omega adalah 2 pi per T. Atau 2 pi dikali F sama aja ya. Kita pakai yang 2 pi per T. Berarti ini 2 pi dikali X per T dikali V. Nah, gitu. T dikali V apa? T dikali V. Lihat nih. Ini pindah ke sini nih. V kali T. T besar periode sama dengan panjang gelombang. Nah, berarti ini persamaannya A sin. Tuh. Omega T min. Ini 2 pi X per lambda. Nah, 2 pi per lambda ini biasanya disimbolkan dengan K. Jadi persamaan resminya gitu sih. Persamaan resmi dari suatu simpangan di suatu titik adalah A sin omega T min Kx. Ini ya. Ini persamaan resminya. Persamaan umum yang sering kita jumpai. Berarti dengan K sama dengan 2 pi per lambda. Oh, 2H sih. 2 pi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan, bukan sederhana, lebih tepatnya lagi. A sin sin apa ini? Omega T plus minus Kx. Gini ya. Nah, dengan catatan kalau minus adalah dia bergerak ke kanan. Kalau plus dia bergerak ke kiri. Nah, kebalikannya aja gitu ya. Biasanya kan plus kanan, minus kiri. Nah, ini kalau misalkan minus, dia bergerak ke kanan. Kalau misalkan persamaannya plus, berarti dia bergerak ke kiri. Udah itu doang sih konsepnya. Biasanya kan kalau di soal-soal tuh ada persamaan. Misalkan apa ya? Misalkan
4 sin. Kosin. Sin. Apa tuh? Misalkan berapa ya? 2pi. 2pi T dikurangi 4pi X gitu misalkan. Ditanya, berarti lambdanya berapa? Lambdanya berapa nih? Terus frekuensinya berapa? Terus cepat rambat cepat cepat rambatnya berapa? Nah, kalau kayak gini gimana ngerjainnya? Kita masuk ya, lambda, nih kita pakai persamaan ini. Kalau misalkan frekuensi kita pakai persamaan yang ini. 2πf. Ini ya. Nah, kalau V kita pakai yang serah mau pakai yang mana nih. Nah, ini pokoknya ya. Contoh deh. Nah, ini kan K itu yang nempel sama X. Berarti K sama dengan apa di sini? Sama dengan 4pi ya. 4pi. Ini. Berarti K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 4pi. Gini ya. Pi-nya bisa dicoret. Berarti lambdanya pindah ke sono. Lambda sama dengan setengah atau 0,5. Tuh. Frekuensi. Berarti dari sini ya. Nih, omega itu ya nempel sama T. Kita ganti warnanya biar mencolok. Pink. Nah, ini sini ya, di sini ya. Ingat nih, omega sama dengan, di persamaan ini adalah 2pi. 2pi. Omega rumusnya apa? 2πf. 2pi kali f. Sama dengan 2pi. Berarti pi-nya sama dengan 1. Coret ya. 2-nya habis. Habis. Ya, sama dengan 1. Nah, berarti cepat rambat gelombangnya gimana? Tinggal aja lambdanya berapa dikali frekuensi. Berarti 0,5. Satuannya nyesuaiin ya. Udah. Udah asik. Nah, sekarang kita masuk ke mana ya? Sini deh. Ini ada contekan tadi saya. Nah, kita masuk ke ini. Ini disuruh ngapain kita? Kita buka sped simulasi. Tekan pause ya. Tekan pause. Nah, habis itu kita osilasi. Kita pilih yang osilasi terus yang tak berujung. Sama penggaris waktu. Nggak usah. Dah. Ya. Kemudian pilih amplitudo. Oke, pilih amplitudo atau frekuensi sebesar 2 Hz. Frekuensinya 2 Hz. Ini nggak bisa ditulis lagi. Adalah ya, 2,1 lah ya. Nggak apa-apa. 2,1. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena susah. Pas di 2, nggak apa-apa. Nah, terus apa katanya? Untuk memulai menghentikan osilasi, klik play dan stop. Oke, ukur panjang gelombang menggunakan penggaris. Oke, kemudian lakukan 5 kali getaran. Langsung aja ke sini ya. Berarti kita sesuaiin dulu amplitudo pertama itu 0,25 dengan frekuensi tetap sebesar ini ya. Nggak apa-apa, nggak pas juga. Ini soalnya nggak bisa diklik. Kalau bisa pas di 2 sih nggak apa-apa ya. Saya tadi nyoba susah. Ini amplitudonya 0,25. Berarti kita setting 0,25. Oh, bisa gini. Oh, aduh, malu. Gitu ya. Bisa gitu ternyata. Malu. Nah, kayak amplitudonya pertama segini. Udah ya. Ini udah nama tegangan nggak disuruh di sini ya. Berarti kita default aja. Langsung set. Udah.
Udah. Lambdanya berapa? Berarti kita pause ya. Nah, jangan. Nah, gini. Gerak lambat. Nah, Nah, jadi ini ya. Lambda tadi gimana? Ini dari sini. Ya nggak sih? Iya dong. Ke sini harusnya. Enggak, Deng. Ke sini nih. Di sekitar 3,1 gitu ya. Iya nggak sih? Oke, galau. Galau. Iya, kayak gitu. Berarti 3,1. Ini ya belum diklik. Kecepatan. Oh iya benar. 0,5 tuh. Ya gini aja deh. Periode kan 1 per F ya. Ini kan frekuensi tetap. Berarti 0,5 detik gitu ya. Kita buktiin. Udah nggak sih 0,5? Nih. Ini diulangi dulu ya. Oke, mulai. Nungguin ya. Belum diklik. Belum diklik ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, sekitar segitu ya. Ini kan satu gelombang tuh. Tuh, 0,5. Ya, sekitar segitu. 0,5 detik. Nah, untuk kecepatannya, berarti tinggal lambda dibagi periode. Oke, seperti itu ya. Oke, misalkan, nah ini langsung buat hubungan grafik amplitudo dengan lambda. Oke, sekarang saya isi deh sekalian buat nyontohin. Ini bisa dicoret-coret nggak sih? Bisa deh. Nah, misalkan tadi lambdanya berapa tadi? Tuh, lupa. Lambdanya 3,1 lah ya, 3,1. Jadi ini saya tulis, ini ngalengin. Mana tadi? Wow. Ini 3,1. Ini misalkan. Terus tadi periodenya 0,5 ya, 0,5 semua ini pasti. 0,5. 0,5. Soalnya kan 1 bagi F ya. 0,5. Itu aja deh. Nah, berarti ini kan kecepatannya tinggal ini dibagi ini ya. 3,1 dibagi 0,5. 6. Itu kecepatannya 6. Tuh, terus sekarang kita ganti amplitudonya 0,5. Amplitudonya 0,5. Nah, kita ulangi. Set. Kelebihan dikit ya. Sama ternyata. 3,1. Ulang. Dulu. Ulang. Set. Iya ya, 3,1 juga ya. 3,1 juga. Ininya belum. Aduh. Maaf guys. Nah, sekitar ya 0,5 lah benar ya. Ini 3,1. Mana tadi? 3,1 juga ya. Ini kita bulatin jadi sekitar 6. Nah, prediksi saya mau amplitudonya segini, dia tetap 3,1. Percaya nggak? Percaya dong.
Ini juga 26. Nah, coba kita ganti 0,75. 0,75. Ini ya. Kita ulangi. Ini. Nah, tuh 23. Nah, 3,1 juga kan? Berarti, oke. Nanti itu kalian kesimpulannya ya. Berarti gimana tuh? Berarti ngaruh apa enggak nih amplitudo diganti-ganti sama lambda, sama ya pokoknya amplitudo ganti ngaruh nggak sama lambda? Enggak ya? Ya, itu nanti di kesimpulan biasanya. Buatlah grafik. Kita pindah ke nih, silam. Kita pindah ke whiteboard. Ke grafik. Berarti grafiknya apa terhadap apa? Grafiknya A terhadap lambda. A terhadap lambda. Berarti A-nya sini. Ya, ini bebas sih. Ini A, lambda gitu ya. Nah, misalkan tadi sini 0,25, 0,5, 0,75. Gitu lah ya. Nah, ketika 0,25, lambdanya berapa tadi? 3,1. Ketika 0,5 sama ini di sini, ini titik sini, sini. Nah, berarti kalau ditarik garis, ini apa? Itu ya. Ini grafiknya. Nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, amplitudo tidak berpengaruh terhadap panjang gelombang. Gitu ya. Itu. Nah, kita lanjut ke yang ini. Ini sama ya. Nah, tapi yang diubah tuh frekuensinya. Amplitudonya tetap segini. Gitu. Nah, udah ketebak ya kalau kasih spoiler deh. Frekuensi dia pasti bakalan mempengaruhi lambda. Kalau dilihat dari tadi lambda mempengaruhi nggak? So tahu. Pengaruh ya. Ini hubungannya nih. Itulah. Gitu ya. Tahu dah. Pokoknya terserah kalian deh. Nanti gimana. Kayak. Oke. Mohon maaf agak gaji yang ini. Nah. Yang ini nggak saya contohin ya. Tapi kayak gitu pokoknya cara ngerjainnya. Oke. Mohon maaf apabila gaji. Apabila ada yang kurang tepat bisa di cross check. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa japri saya lewat WA. Oke, saya tutup ya. Stop screen. Oke. Oke, tadi pesannya udah sampai. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.